Halo Ibu, halo teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Desri Maria Putri. Saya Anissa. Saya Nur Aulia. Saya Sisilia Yulita. Saya Janjuta Marani Simanjuntak. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai lanjutan dari materi kelompok 2, di mana asam lemak itu terbagi menjadi dua, yaitu asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh, dan kami juga akan menjelaskan mengenai pembentukan misel. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan asam lemak jenuh. Jadi, asam lemak jenuh adalah lemak tanpa ikatan rangkap dalam rantai karbonnya, jenuh dengan hidrogen dan padat pada suhu kamar. Selanjutnya, sumber lemak jenuh bisa ditemukan dalam daging merah, kulit ayam, mentega, keju, minyak kelapa, dan minyak sawit. Nah, kemudian, dampak mengkonsumsi lemak jenuh berlebihan itu dapat menyebabkan peningkatan kolesterol LDL yang berisiko menyebabkan penyakit jantung, koroner, dan sindrom metabolik. Nah, batasi asupan lemak jenuh hingga maksimal 10% dari total energi harian. Untuk tetap menjaga kesehatan, gantilah dengan lemak tak jenuh. Contohnya seperti minyak zaitun, alpukat, dan kacang-kacangan. Next. Selanjutnya yaitu struktur asam lemak jenuh. Senyawa ini merupakan asam karboksilik yang tersusun dari rantai panjang hidrokarbon dengan rumus kimia RCOOH atau RCO2H dengan struktur yang terdiri dari bagian head yang bersifat hidrofilik dan pada bagian tail yang bersifat hidrofobik. Asam lemak adalah bahan bakar utama untuk metabolisme, komponen esensial untuk semua membran. Dan sebagai regulator, gen asam lemak jenuh tidak memiliki ikatan rangkap, contohnya adalah asam stearat. Reseptor asam lemak jenuh banyak diekspresi pada beberapa sel imun, seperti neutrofil, makrofag, dan sel dendritik, yang mengindikasikan peran asam lemak pada aktivitas sistem imun. Asam lemak juga memodulasi beberapa respon imun yang dapat mencegah beberapa gangguan, menurunkan kejadian inflamasi dan penyakit autoimun. Next. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai asam lemak jenuh. Asam lemak jenuh ini ada salah satu jenis asam lemak yang memiliki satu atau lebih ikatan rangkap dalam rantai hidrokarbonnya. Asam lemak tak jenuh mengandung satu atau lebih atom karbon yang berikatan ganda sehingga hanya mengikat satu hidrogen. Asam lemak tak jenuh merupakan isomer alami. Contohnya seperti asam oleat, linoleat, dan linolenat. Kemudian asam ini dikelompokkan menjadi tiga. Yang pertama, asam lemak tak jenuh tunggal, kedua asam lemak tak jenuh jamak, dan yang terakhir yaitu asam lemak tak jenuh trans. Kemudian sifat dari asam lemak tak jenuh ini adalah cair. Bisa dilihat dari gambar di samping. Berikut merupakan struktur dari asam lemak tak jenuh, di mana perbedaan dari asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh itu terlihat pada ikatan rangkapnya. Kalau misalnya asam lemak jenuh itu dia tidak mengandung ikatan rangkap, sedangkan kalau asam lemak tak jenuh itu dia mengandung ikatan rangkap. Sehingga ikatan rangkap ini merupakan salah satu ciri khas dari asam lemak tak jenuh. Ikatan rangkap ini menyebabkan rantai hidrokarbon menjadi bengkok atau melengkung pada titik ikatan rangkapnya. Next. Baik, saya akan menjelaskan tentang asam lemak tak jenuh. Asam lemak tak jenuh ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu asam lemak tak jenuh tunggal, asam lemak tak jenuh jamak, asam lemak tak jenuh trans. Asam lemak tak jenuh tunggal ini sebagian besar terdapat dalam minyak tumbuh-tumbuhan seperti zaitun. Asam lemak ini menurunkan kadar kolesterol LDL tanpa mempengaruhi kadar kolesterol HDL darah.
asam lemak tak jenuh ciamak ini sangat banyak dijumpai dalam minyak jagung, minyak kacang kedelai. Beberapa minyak ikan juga tinggi kadar asam lemak tak jenuh jamaknya. Asam lemak ini menurunkan kadar kolesterol total karena jumlahnya banyak dan cenderung menurunkan tidak hanya kolesterol LDL tetapi juga HDL darah. Asam lemak tak jenuh trans berasal dari 3 sumber makanan, yaitu produk lemak hewan mamalia, biak, minyak dan hidrogenasi, dan minyak yang telah dihilangkan baunya. Batas atas asam lemak trans yang aman adalah sekitar 2%. Kemudian di sini saya juga akan menjelaskan struktur dari asam lemak tak jenuh tunggal dan struktur dari asam lemak tak jenuh majemuk, di mana dapat dilihat pada gambar tersebut, asam lemak tunggal ini memiliki satu ikatan rangkap dalam rantai karbonnya. Sedangkan jika asam lemak tak jenuh majemuk, itu dia memiliki 2 atau lebih ikatan rangkap dalam rantai karbonnya. Sedangkan asam lemak tak jenuh trans ini dia terbentuk melalui proses hidrogenasi di mana minyak cair itu diubah menjadi lemak padat. Next. Selanjutnya, mengenai pembentukan misel. Nah, seperti yang sudah teman saya sampaikan tadi mengenai sifat-sifat dari asam lemak itu sendiri. Asam lemak memiliki kepala polar atau gugus karboksil dan ekor nonpolar yang berisi dengan rantai hidrokarbon. Sifat ini membuat asam lemak dapat berinteraksi dengan air minyak. Nah, jadi pada strukturnya asam lemak itu seperti molekul yang memiliki 2 sisi. Bisa terlihat pada gambar, yaitu dia ada sisi kepala dan ekornya. Nah, kepalanya itu memiliki sifat yang suka air karena dia termasuk polar, yaitu karena dia ada gugus karboksil tadi. Sedangkan ekornya itu takut akan air karena dia sifatnya non-polar yang merupakan rantai hidrokarbon. Nah, sifat-sifat dari asam lemak ini membuat asam lemak bisa berinteraksi dengan air dan minyak sekaligus yang nantinya akan penting dalam proses pembersihan. Nah, asam lemak bereaksi dengan NaOH encer menghasilkan sabun. Nah, kalau asam lemak itu dicampur dengan larutan basah seperti NaOH atau KOH, mereka akan bereaksi dan menghasilkan sabun. Nah, sabun itu yang kita biasa pakai sehari-hari itu adalah garam asam lemak, di mana biasanya sabun mandi itu pada umumnya menggunakan campuran dari kalium asam lemak itu sendiri. Nah, saat sabun itu bercampur dengan air, molekul-molekul sabun itu akan berkumpul dan membentuk bola-bola kecil yang kita sebut dengan misel. Nah, ekor sabun yang takut air tadi akan berada di dalam bola, sedangkan kepala yang suka air itu akan menghadap keluar, seperti yang terlihat pada gambar di bawah. Nah, kotoran berminyak akan terperangkap di bagian dalam misel, dan misel ini akan terlarut dalam air. Nah, jadi misel ini adalah kunci dari kemampuan sabun yang biasa kita pakai untuk membersihkan kotoran berminyak, karena misel ini tadi bisa membungkus kotoran berminyak. Kotoran tersebut bisa terbawa oleh air dan akhirnya ikut terbuang. Nah, sabun ini mengendap sebagai gumpalan putih jika sabun mandi atau kalsium digunakan dengan air sadah yang mengandung garam atau garam kalsium dan magnesium. Nah, jadi air sadah, ada yang disebut air sadah, yaitu air yang memiliki konsentrasi garam yang sangat tinggi, dia itu mengandung kalsium dan magnesium. Nah, jika sabun mandi itu dipakai di air sadah tadi, mineral-mineral ini bisa bereaksi dengan sabun dan membentuk endapan padat, yaitu kerak sabun. Hal ini bisa menyebabkan sabun itu menjadi kurang efektif dalam pembentukan misel. Nah, itu tadi bisa kita simpulkan bahwa misal itu adalah struktur penting yang memungkinkan asam lemak untuk bertindak sebagai surfaktan yang bisa mengurangi tegangan permukaan antara cairan yang nantinya bisa membantu dalam membersihkan kotoran berminyak. Oke, next. Ya, selanjutnya mengenai aplikasi utama. Nah, jadi misal ini seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, kegunaan misal itu yang paling umum itu adalah sabun dan deterjen. Karena seperti sifatnya tadi, dia bisa membantu menghilangkan kotoran berminyak dari permukaan seperti kulit, pakaian, ataupun peralatan dapur gitu kan. Karena cara kerjanya tadi, dia itu membungkus kotoran berminyak yang tidak larut dalam air, kemudian misalnya terlarut dalam air dan membawa kotoran bersamanya.
Nah, itu sebabnya mengapa sabun dan deterjen itu sangat efektif dalam membersihkan kotoran berminyak. Nah, aplikasi lainnya, dia juga bisa digunakan sebagai penghantar obat. Nah, misal ini dapat digunakan sebagai pembawa obat ke bagian tubuh yang membutuhkan. Jadi, obat-obat yang sulit larut di dalam air itu dapat dimasukkan ke dalam misal sehingga lebih mudah diserap oleh tubuh. Dan misal dapat mengantarkannya obat itu secara tepat sasaran tanpa mengurangi efek samping. Nah, nanoteknologi. Misal ini digunakan dalam pembuatan nanopartikel, yaitu partikel-partikel yang sangat kecil. Biasanya dalam elektronik, kosmetik, dan material-material canggih lainnya. Dan selain itu dia juga bisa digunakan untuk meningkatkan kelarutan dan stabilitas bahan-bahan dalam produk makanan. Misalnya dapat membantu mencampurkan minyak dan air dalam saus ataupun minuman. Itu tadi adalah aplikasi-aplikasi utama dari peran misal di kehidupan kita sehari-hari. Itu tadi yang sudah kami jelaskan mengenai asam lemak jenuh, asam lemak tak jenuh, dan pembentukan misal. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan kami. Selebihnya kami ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Salam sejahtera, salam sehat. Terima kasih.